back Dekadit Channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas kenangan indah apa sih yang gak akan bisa kita lupakan selama kita pacaran dan gak akan bisa kita lupakan sampai kita tua mungkin ya. Atau itulah momen yang dimana gak akan aku bisa lupain sampai sekarang gitu kan. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @kinclongbeauty_jakarta dan deka_aditya27. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin kinclongbeauty_jakarta buat kalian memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Oke guys, jadi aku punya kenangan sama suami aku waktu kita pacaran. Ini masa-masa bener-bener tersulit yang pernah kita lalui, yang pernah kita lewati. Aku akan sedikit cerita di sini. Waktu itu aku wisuda itu 1 tahun bekerja di Bandung gitu. Jadi LDRan kan sama suami, sama pacar ya kan, suami kalau sekarang ya. Sama suami itu, suami dinas di Jakarta sedangkan aku di Bandung. Nah, setelah itu aku nekat lah untuk pindah ke Jakarta mencari suasana baru gitu kan, nyari kerja lah di sana. Dan memang aku pengen deket aja gitu sama suami aku biar ya kayak orang-orang lain lah gitu kan. Nggak harus nunggu terus IB, yang IB-nya itu entah minggu itu ada IB atau enggak kan. Terus aku ya udahlah, biar deket juga, bisa main tiap hari, bisa bareng tiap hari, maksudnya itu makan atau di luar kayak gimana ya, di sela-sela dia ada turun piket, atau di sela-sela aku misalnya libur kerja gitu kan, atau pulang pergi kerja bisa diantar, mikir aku kayak gitu kan ya, pokoknya mikirnya yang enak-enak aja ya. Nah udah gitu kan, yaudah aku mutusin kan buat pindah ke Jakarta. Orang tua aku taunya ya aku di Jakarta udah ada kerjaan lah gitu kan, padahal belum sama sekali, masih nyari-nyari. Nah udah gitu pada akhirnya aku ke Jakarta lah. Hari itu ke Jakarta naik kereta api sama suami aku tuh, benar-benar dibawain tuh koper semua, sampai aku aduh ya Allah, kontrakan sampai kosan di Jakarta mahal-mahal banget. Sampai aku pikir kan di Jakarta udahlah cari kerja itu cepet mudah lah ya, yang aku bayangkan, tapi tidak semudah yang aku bayangkan guys. Ternyata begitu aku ke Jakarta, aku sampai nganggur 3 bulan, dan itu benar-benar buat stres. Uang tabungan aku tiap hari harus kepake kan, karena terus pemasukan nggak ada, pengeluaran terus ada terus sedih banget, sedih. Sampai dia kan, aku ke Jakarta juga bawa kendaraan, jadi dibawain dari Bandung sama suami aku, motor aku dibawa ke Bandung gitu kan, buat nanti akses aku ke kerja atau gimana gitu. Terus aku ngekos di berapa lah, pokoknya sempit banget kosan itu tuh ya, panas banget. Nah udah gitu cowok aku ngejual motor dia buat kehidupan aku di Jakarta gitu kan. Aduh ya lo, sedih pisan. Nah udah gitu aku mikir kan, ya lo sampai segitunya dia ngebelain aku nggak berani bilang ke orang tua aku kan. Orang tua aku kan taunya ya udah aku udah kerja, jadi terserah, itu kan udah pilihan hidup kamu kayak gitu. Nah udah gitu dia kan ngejual motornya buat bayarin kosan aku kayak gitu kan. Soalnya kosan aku tuh 1 bulannya sejuta pokoknya dulu itu. Nah udah gitu dia kerja, aku di kosan aja. Aku kadang tiap hari tuh nangis, ya Allah, sampai
kapan ya aku kayak gini, aku nggak punya kerjaan gitu kan, apa aku harus balik lagi ke Bandung, tapi kalau aku balik lagi ke Bandung aku malu kayak gitu kan. Nah udah gitu dia sampai pokoknya makan apapun semua dibekelin sama suami aku itu, jadi sama pacar aku itu. Jadi sehari-hari aku dibiayain makan sama dia gitu, sampai aku bingung ya, aku tuh nggak pernah berani ngomongnya mau aku tinggal segini gini gitu. Terus udah gitu aku mikir, aduh uang aku tinggal 20.000. Terus kebetulan di depan kosan itu tuh kan suka ada bazar ya, suka ada pasar malam kayak gitu. Terus aku mikir 20.000 aku beli roti nggak ya buat besok. Ya sedih banget ngerasain harus segitunya loh aku hidup di Jakarta susah untuk masih ada suami aku itu. Sampai aku ada 20.000 beliin roti, jangan ya kalau aku besok beliin roti aku bisa ketemu makan gak ya, aduh sampai segitunya. Sampai tiap hari tiap malam itu tiap malam tuh suami aku tuh bawain nasi sama bebek gitu. Sedih banget. Itu kenangan momen-momen dimana aku sama suami aku tuh nggak akan pernah terlupakan, dimana aku bener-bener masih susah, suami aku juga masih susah, kita pokoknya merintis bareng-bareng bersama gitu. Maaf guys. Jadi itu menurut aku kenangan yang gak akan pernah aku lupain, dimana kita masa-masa susah gitu kan, dimana aku itu gak punya kerjaan apapun, tapi dia masih ada stay di sisi aku, nyemangatin aku bahwa kita tuh bisa melalui ini semua gitu. Nah dari sini kebawa suasana, aku diketawain guys sama suami aku gara-gara aku nangis. Ya gimana ya, namanya perasaan perempuan tuh selalu kebawa. Jadi kalau inget masalah itu pasti aku suka nangis gitu. Bersyukurnya dia tuh selalu stay sama aku gitu, selalu ada. Nah setiap malam tuh dia bawain nasi bebek, tiap hari itu nasi bebek terus. Dan alhamdulillahnya tuh dia tuh selalu adalah rezeki yang dari mana yang kita nggak sangka-sangka gitu kan, terus selalu berbagi sama kita. Nah pada akhirnya dia kan selalu lalin itu kayak mengatur lalu lintas gitu kan di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah di lalin itu di KKP dia tuh nyari-nyari info ada lowongan kerja nggak gitu kan. Nah pada akhirnya ada lowongan kerja di situ tuh. Dia, aduh aku salut banget, sampai dia ngadep sana ngadep sini buat masukin aku kerja di situ kan. Dan alhamdulillah ada lowongan kerja itu, aku masuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akhirnya aku kerja di situ, alhamdulillah banget. Dan aku kan mikir, ya Allah makasih banget udah ngasih laki-laki yang benar-benar bisa stay sama aku di saat aku down, di saat aku terpuruk, tapi dia ada ngusahain buat kita sukses lagi gitu kan. Dan sampai di situ kan langsung udah aku kerja di sana. Dia ngadep ke atasan KKP gitu kan buat masukin aku. Dan akhirnya aku kerja di situ, aku sampai dan akhirnya aku juga partneran dan punya kenalan bisnis gitu kan. Jadi sampai detik ini dari 2017 itu aku usaha skincare yang tadinya nggak punya label sama sekali, nggak ada labelnya, masih belum BPOM, masih uji lab doang gitu kan. Sampai aku bilang ke Dita, sampai dia bilang kamu ngapain? Ini yang aku mau usaha skincare kayak gini katanya. Kamu yakin? Nggak usah, udah nggak usah, kamu fokus kerja aja gitu kan kata suami aku itu. Dan akhirnya aku tetap kekeh nekat gitu kan. Terus aku nunjukin sama suami aku, ternyata dia ngeliat tuh aku jualannya laku keras, omsetnya sampai wah meningkat banget. Nah dari situlah aku mulai
alhamdulillah bukan nggak sukses banget sih, maksudnya bisa menopang kehidupan aku di Jakarta, berjalan sampai aku bisa maksudnya penghasilan aku tuh lebih dari gaji aku yang UMR dulu 2017 gitu. Dan dari situ baru suami aku mendukung aku, terus dikasih modal sama suami aku gitu kan buat nyetok itu sampai banyak. Dan akhirnya 2018 punya label itu Kinclong Beauty. Nah sama yang punya PT aku di situ kan, waktu dulu reseller dulu kan, sekarang aku jadi ikutan ikutan jualin kayak gitu kan, jadi distributornya gitu kan. Nah akhirnya sampai punya label sendiri, sampai sekarang labelnya Kinclong Beauty. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa mempertahankan kesuksesan itu bersama suami aku, mulai dari nol aku nggak punya kerjaan sampai aku punya kerjaan, sampai aku punya usaha sekarang. Jadi aku sama suami aku tuh nggak indah-indah aja gitu. Aku sampai berdoa, ya udah itulah di titik rendah kita, di titik dimana kita bener-bener uang kita terbatas, dimana kita tuh mau makan aja susah, mau beli roti aja sampai mikir kalau ini uang dibeliin roti besok aku nggak akan makan gitu kan. Pokoknya sedih banget Beb. Jadi di situ juga kita jadi tahu mana teman-teman kita yang selalu ada untuk kita, dan mana teman-teman kita yang ada pas waktu kita bahagia aja gitu. Nah dari situ kita juga tahu teman kita yang bisa menolong kita waktu kita. Pokoknya aku sampai minjem uang dong ke mertua aku. Minjem uang ke mertua aku, ya Allah itu masih pacaran loh. Aku sampai bilang, mah aku minjem uang dong mah, tapi nanti ya aku ganti pas aku gajian. Karena aku tuh masuk kerjanya nggak pas 1 bulan, jadi digajinya cuma separoh gitu kan, sedangkan aku harus bayar ini bayar itu gitu kan. Ya Allah mertua aku pun baik banget, dia ngasih pinjam 3 juta aku waktu itu pinjam. Semua ya Allah aku sampai bersyukur banget dikasih orang pacar yang benar-benar baik banget. Meskipun ngeselin kadang kan, meskipun berantem itu ada masa-masanya, cuman kalau kita mengingat keindahannya, mengingat perjuangannya, ya memang dia nggak seperti itu gitu kan. Meskipun kadang kita greget gitu kan, kesel gitu kan kalau dia macem-macem gitu kan, tapi ya udah aku selalu mengingatkan dia, ingat loh kita pernah susah bareng, pernah apa yang kita laluin, apa yang benar-benar pahit banget itu menurut kita. Dan aku berdoa itu udah itu aja, sampai kita rumah tangga jangan sampai seperti itu. Makanya aku masih, alhamdulillah usaha aku sekarang masih berjalan dengan lancar, dan semoga aku juga lancar di YouTube ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita aku, dimana kenang-kenangan masa pacaran yang gak pernah aku lupain, dimana masa susah aku sama suami aku waktu pacaran itu benar-benar sedih banget, sesedih-sedihnya, sampai dia jual motor, sampai dia ngasih makan aku selama 3 bulan itu kan, karena aku nganggur nggak punya kerjaan. Sampai aku mikir aku harus pulang ke Bandung apa gimana, cuman kalau aku pulang ke Bandung apa kata orang tua aku gitu kan. Sampai ya udahlah bertahan, aku nunjukin sama orang-orang yang mencibir berbagai macam, ya udah aku tunjukin sekarang dengan ya sekarang juga belum susah-susah banget, cuman alhamdulillah lah ya berkecukupan gitu loh maksudnya. Sampai aku sama suami aku juga, kita menikah bener-bener biaya kita berdua, bener-bener ngumpulin dari kita, pokoknya saling ini aja deh. Aku nggak ada uang, dia yang ngasih uang, dia nggak ada uang, aku yang ngasih uang, ya gitulah. Dari pacaran aja kita udah saling melengkapi gitu. Makan itu kadang kadang dari suami aku gitu loh. Dan pokoknya itu bener-bener kenangan banget deh, hidup di kosan yang 1 petak yang harganya 1 juta, mana panas banget, udah gitu makan
aja sampai aku makan sehari sekali kali ya, karena apa sih, buat ngehemat gitu kan. Yang namanya hidup di Jakarta itu biayanya besar sekali, sampai aduh ya Allah, yang aku sampai nangis banget tadi tuh kalau nginget tuh uang sisa 20.000 mau beli roti. Apa jangan ya kalau aku beli roti besok aku bisa makan gitu. Mungkin itu aja guys cerita aku kali ini, dimana kenangan yang amat yang tidak bisa terlupakan ya. Coba kalian yang punya kenangan yang bener-bener gak bisa kalian lupain sampai detik ini, yang bener-bener berkesan dan penting, komen di bawah ya. Nanti aku bakal bacain, aku bakal ceritain ulang di next video aku. Mungkin itu aja guys, jangan lupa kalian subscribe dong channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan kalian juga yang memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, kering, terus berminyak, kalian bisa konsultasi di Kinclong Beauty _ Jakarta ya. Jangan lupa di follow juga Deka _ Aditya. Mungkin itu aja guys, terima kasih yang udah menyempatkan kuotanya untuk menonton video YouTube aku. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next, bye bye.